Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Mario Antonius Mones, nomor induk mahasiswa 18030300183, semester 6, kelas D, akan mempresentasikan hasil review saya mengenai jurnal umum dengan membandingkan dengan hasil riset saya atau judul proposal saya, pengaruh gadget terhadap permainan tradisional. Baik, langsung saja. Tabel perbandingan persamaan perbedaan kekuatan dan kelemahan antara pengaruh gadget terhadap interaksi dan perubahan perilaku anak usia dini di Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng, Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan studi kasus gadget permainan tradisional dan hasil belajar siswa kelas 5 di Gugus Irawan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan pengaruh gadget terhadap permainan tradisional di Dusun Tulatudik, Desa Derok Paturene, Kecamatan Tasbeta Barat, Kabupaten Belu. Yang pertama, tabel perbedaan. Berikut perbedaan antara pengaruh gadget terhadap interaksi dan perubahan perilaku anak usia dini di Gampong dan studi kasus gadget permainan tradisional dan hasil belajar siswa dengan pengaruh gadget terhadap permainan tradisional di Dusun Tulatudik. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap perkembangan dengan perilaku anak usia dini. Sedangkan pengaruh gadget terhadap permainan tradisional, perbedaannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh gadget terhadap permainan tradisional. Khususnya, apakah akan hilang atau dengan hadirnya gadget akan membuat permainan tradisional lebih berkembang lagi. Tabel 1, nilai positif atau negatif apa saja yang terkandung di dalamnya. Hasil riset saya, perbedaannya, dampak apa yang akan timbul jika permainan tradisional hilang. Bahan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah interaksi sosial yang merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Menurut Bernard, bahwa dalam satu sistem sosial, paling tidak harus terdapat 2 orang atau lebih terjadinya interaksi antara mereka, mempunyai tujuan serta memiliki struktur, simbol, dan harapan-harapan bersama. Adapun kaitannya antara permainan tradisional dan suatu sistem dalam masyarakat, perlu adanya penekanan dalam penelitian ini bahwa kesadaran kepada masyarakat akan hilangnya satu efektivitas permainan tradisional, khususnya di kalangan anak-anak. Semua yang berkaitan dengan sistem sosial ini menjadi tolak ukur peneliti dalam membandingkan dahulu pada masa permainan tradisional masih erat pada masyarakat dan suatu sistem yang di dalamnya terjadi saling mempengaruhi dengan permainan-permainan tradisional. Interaksi dan perubahan perilaku seperti apa saja yang akan terjadi dengan hadirnya gadget dalam kalangan masyarakat? Apa yang membuat gadget hadir dalam kehidupan masyarakat? Pengaruh gadget terhadap interaksi dan perubahan perilaku anak usia dini di Gampong. Pengaruh gadget terhadap permainan tradisional di Dusun Tulatudik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap perkembangan perilaku anak usia dini. Mendefinisikan atau meneliti dengan mengaitkan pengaruh gadget terhadap permainan tradisional. Sedangkan persamaannya,
sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengaruh gadget dalam kehidupan. Gadget atau media informasi dan teknologi memiliki pengaruh dalam kehidupan setiap hari. Lebih tepatnya, kehidupan interaksi para pengguna gadget baik pengaruh positif maupun juga pengaruh negatif. Dalam pengoptimalan diri seorang anak, diperlukan adanya peran serta orang tua menjadi elemen terpenting dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian anak. Memahami perkembangan anak merupakan upaya alternatif terbaik membimbing anak. Perkembangan psikologis dalam kehidupan seorang individu tergantung pada pengalaman yang diperolehnya dalam lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Anak usia dini adalah masa di mana anak harus dibimbing, didampingi, dan diarahkan kepada hal-hal yang baik oleh orang tua saat di rumah dan guru saat di sekolah. Mereka hanya bisa menirukan apa yang ada di depannya. Oleh karena itu, bagi orang tua harus berusaha semaksimal mungkin memberikan contoh yang terbaik untuk selalu membiasakan hal-hal yang baik sejak dini. Apabila anak-anak tidak dididik dengan baik sejak dini, maka akibatnya akan ditimbulkan oleh anak adalah di masa yang akan datang. Berikut tabel kekuatan dan kelemahan. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang diteliti. Kelemahannya, hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti. Kekuatan, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada situasi sosial yang akan diteliti. Menciptakan raport berarti mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau situasi sosial. Mampu menggali sumber data dengan observasi dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain komponensial, dan tema kultural atau budaya. Mampu menguji kredibilitas, dependibilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Kelemahannya, hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti. Yang kedua, kemungkinan perubahan perilaku dari objek penelitian. Yang ketiga, prosedur penelitian yang belum standar. Kekuatan, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena, hipotesis atau ilmu baru, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci, mampu membuat abstraksi hasil penelitian, dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya, pemaparan materi saya. Mohon maaf jika dalam mempresentasikan materi yang dibawakan terdapat beberapa kata yang tidak berkenan. Dan mohon maaf jika dalam mempresentasikan materi tersebut masih terdapat beberapa kekurangan dalam cara pelafalan maupun persiapan dalam mempresentasikan materi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat siang.